selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan. Perkenalkan, nama saya Jordan Jefferson Junior dengan NIM 112111318, program manajemen di Universitas Pelita Bangsa. Pada saat ini saya akan menjabarkan apa dampak manajemen perubahan yang saya terima mulai dari awal saya mengikuti kegiatan perkuliahan sampai di posisi sekarang atau semester sekarang. Baik, yang pertama mungkin dari masa sekolah, dari masa SMA hingga ke kuliah itu mengalami banyak transisi, dimana waktu SMA itu bisa dibilang waktu yang sangat menyenangkan, dimana masa muda kita dihabiskan untuk bisa dibilang untuk bersenang-senang, untuk mencari teman, untuk mencari pengalaman. Tetapi ketika memasuki perkuliahan bisa dibilang mengalami transisi yang berbeda, di mana setiap individu diwajibkan untuk memiliki pandangan mau jadi apa ke depannya. Tentunya dalam hal itu manajemen perubahan ini sangat diperlukan. Manajemen perubahan yang saya dapatkan dari awal saya berkuliah sampai saya berada di posisi sekarang atau semester sekarang, yaitu saya dari dulu sangat suka menunda-menunda waktu atau pekerjaan. Ketika ini dimulai dari ketika saya SMP dan SMA, saya sangat suka menunda pekerjaan. Ketika contohnya saya dikasih deadline sekarang, saya baru mengerjakannya itu dekat-dekat waktunya. Jadi selalu telat dalam mengumpulkan sesuatu atau yang seharusnya seperti tugas kelompok. Saya dikasih deadline ini tuh, cuman saya menundanya itu, jadi pada akhirnya hasilnya itu kurang memuaskan ataupun bisa jadi belum sama sekali. Nah, ketika ada manajemen perubahan ini, saya merasakan banyak yang saya mesti ubah dari manajemen waktu saya, mulai dari saya menahan rasa kesenangan saya, jadi saya mengkeep untuk mendahulukan prioritas saya. Dan yang kedua itu, saya juga suka menggampangkan sesuatu. Ketika saya mendapat tugas atau saya mendapat perintah atau apapun itu, saya suka menganggap sepele pekerjaan itu. Jadi sama seperti poin yang pertama, saya suka menunda-nunda, saya suka menggampangkan, saya suka berpikir ini ntar juga kelar kok. Ternyata nyatanya tuh enggak sama sekali. Yang ada pekerjaan tuh semakin menumpuk dengan banyak pekerjaan yang masuk dan deadline juga banyak yang mepet-mepet. Akhirnya itu gak kekejar. Dan itu sangat terjadi sama saya di semester awal, dimana masa transisi SMA menuju kuliah itu benar-benar sangat saya rasakan. Bisa dibilang saya gagal mendapatkan kampus negeri. Salah satu faktornya yaitu saya menganggap sepele. Yaudahlah, yang penting nanti belajar kalau udah dekat-dekat waktunya aja. Ternyata enggak. Ketika saya ingin melaksanakan ujian SBM, saya tuh gagal karena saya mengalami kurang persiapan, kurang matang. Jadi ketika ujian itu datang, saya kaget dengan apa yang saya kerjakan. Nah,
lanjut ke pas masa kuliah, saya menyadari nih banyak hal yang saya mesti ubah, banyak sifat buruk saya yang mesti saya ubah. Saya nggak boleh begini terus. Sampai kapan saya harus begini? Ini bukan karena saya melihat teman saya udah sampai progresnya udah sampai mana, enggak, atau teguran keras dari dosen, orang tua, atau lingkungan sekitar, enggak. Cuman saya juga terkadang capek, kok saya begini terus ya. Saya terjebak di zona nyamannya saya. Banyak pekerjaan yang harusnya saya bisa kerjakan dan ini mudah untuk dikerjakan, tetapi kenapa ini rasanya berat dan membebani saya banget ya. Akhirnya perlahan saya sudah mulai ubah. Yang tadinya deadline seminggu, menjelang 3 hari 3 hari sebelum deadline saya sudah kerjakan. Atau kalau bisa begitu tugas itu keluar dan saya ada waktu senggang, saya kerjakan. Jadi sewaktu tugas itu udah jatuh pada waktunya sudah deadline, saya tuh udah siap dengan tugas saya. Gimana sih caranya, maksudnya dalam tugas ini menyelesaikannya? Yang pertama tipsnya tuh ya balik lagi, jangan teman-teman tunda pekerjaan itu. Istilahnya ketika pekerjaan itu teman-teman udah dapat, sebisa mungkin teman-teman tuh bikin prioritasnya. Ada prioritas apa aja nih yang dekat-dekat ini, yang apa yang saya mesti kerjakan. Teman-teman buat checklist teman-teman, jadi kayak buat besok saya mesti mengerjakan ini, besoknya lagi saya mesti mengerjakan ini. Jadi teman-teman tuh punya list tetapnya. Jadi teman-teman nggak melewati hari itu sia-sia. Karena yang saya alami, yang udah saya sering melewatkan hari itu dengan sia-sia aja, karena saya suka menunda pekerjaan itu. Jadi teman-teman tuh buat checklist kapan teman-teman mau ngerjain. Jadi setiap hari itu kalau bisa teman-teman mempunyai kegiatan yang padat. Jadi emang tuh dari masa transisi itu berat teman-teman, kayak mesti sibuk tiap hari mesti ngerjain. Cuman nggak apa-apa, secara nggak sadar teman-teman itu prepare buat diri masing-masing. Kalau kita ini bisa ngelakuin ini, kita ini bisa ngelewatin hal kayak gini. Jadi kita tuh nggak pusing ketika kita ngeliat teman kita udah ini itu, kita nggak kaget karena kita tuh udah bisa dan kita udah ngeplan semuanya sebagus mungkin, semata mungkin untuk hasil yang maksimal. Jadi teman-teman tuh buat checklist aja. Buat checklist tuh emang kelihatannya ngebosanin, cuman saya rasa ketika teman-teman udah ngelakuin itu dengan terbiasa, teman-teman pada akhirnya nanti suka melakukan hal itu. Nah, yang kedua, teman-teman, ini menurut pengalaman saya, yang kedua itu waktu. Siapa sih yang gak senang main? Siapa sih yang gak senang buat nonton film? Siapa sih yang gak senang buat hangout, keluar, buat ya istilahnya kalau sekarang me time, atau kayak ini tuh kayak hangout, keluar. Pasti semua teman-teman suka. Termasuk saya pun, jujur saya tuh suka banget untuk bermain, keluar, nonton film, ngabisin waktu scroll sosial media, lihat konten TikTok yang sedang viral atau yang sedang tren. Tapi teman-teman tuh itu semua nggak salah. Teman-teman. Kenapa saya bilang nggak salah? Itu hal yang lumrah dalam semua naluri manusia. Itu hal kesenangan yang masing-masing kita dapat. Tetapi bagaimana caranya kita membatasi ini semua? Contoh,
ketika teman-teman mau nonton film, tapi tugas teman-teman nih ternyata ada 3 mata kuliah yang belum teman-teman kerjain, sedangkan deadline itu berdekatan. Ya, menurut pengalaman yang udah pasti itu deadline-nya selalu berdekatan, bertabrakan, atau jamnya tuh mepet-mepet. Nah, gimana caranya kita tuh membagi waktu? Jujur saya sendiri pun sampai saat ini masih belajar untuk membagi waktu bermain, bekerja, kebetulan saya juga bekerja, dan waktu untuk diri sendiri. Dan pada akhirnya balik lagi ke poin pertama, kita udah membuat checklist nih. Teman-teman jadi tahu, oh hari ini tugas kita ini nih, apa ini yang kita harus kerjakan. Jadi teman-teman tuh, oh ya hari ini aku harus ngerjain ini dulu nih, sampai waktu yang senang ini istilahnya ke scroll sosial media tadi, nonton film, atau waktu keluar bersama teman, mendengarkan musik atau nonton festival musik, itu teman-teman mengesampingkan. Jadi teman-teman tuh selalu punya patokan prioritas. Teman-teman tuh mau ngapain duluan dalam list teman-teman. Contoh, ketika teman-teman cuma punya tugas mengerjakan ini, waktunya 2 jam, teman-teman kerjain aja dulu 2 jam. Nanti teman-teman tuh kan punya sisa waktu seharian masih ada tuh. Jadi teman-teman tuh pakai sisa waktunya untuk yang ya, jadi kita nggak terlalu, istilahnya kalau kita ketinggalan sosial media juga, tren-tren terbaru atau berita terbaru, istilah kita kudet lah, kita kurang update lagi ketika ngobrol bersama teman-teman. Jadi kita tuh tetap bisa berjalan barengan, cuman teman-teman balik lagi ini sih teman-teman tahu prioritasnya itu apa untuk melakukan apa hari itu. Jadi teman-teman tuh nggak ngelewatin hari-hari yang kayak kosong gitu, kayak kita mau scroll sosial media atau yang lainnya tuh kayak bikin kita candu atau bikin kita hanyut di dalamnya. Cuman bijaklah dalam bersosial media, dalam berteman maupun hal yang lain. Kalau kita punya batasan, pada akhirnya batasan ini akan mengikuti kita. Jadi kayak tubuh kita tuh kita tuh terbiasa untuk melakukan, misalnya melakukan kegiatan yang emang seharusnya kita lakukan terlebih dahulu. Ketika teman-teman melakukan mengerjakan tugas terlebih dahulu, pasti teman-teman juga di waktu-waktu yang akan datang atau terbiasa nanti untuk melakukan hal ini dulu sebelum melakukan hal yang senang-senang ini dulu. Tetapi kalau ini emang hal yang susah, tapi kalau nggak dimulai dari sekarang teman-teman, ini bakal menjadi hal yang susah untuk kedepannya. Termasuk saya juga masih belum bisa dibilang masih banyak terlena lah. Sampai kapanpun mungkin setiap individu tuh masih terlena dengan kasihkan ini. Cuman sampai kapan maksudnya kita nggak tahu. Kita mau terjebak di sini terus. Jadi teman-teman ya gitu, teman-teman punya plan, teman-teman punya pendirian, sampai kapankah teman-teman mau begini, dan teman-teman mau punya batasan. Dan ya yang kita juga nggak usah terlalu terlalu maniak untuk ini gue harus gue yang ini belum. Enggak, teman-teman tetap ready flow, lakuin ini tetap pada kapasitas teman-teman sendiri. Soalnya teman-teman sendiri yang tahu, dan saya juga sendiri yang tahu. Pada akhirnya saya sendiri tahu batasan saya. Ketika saya melakukan tugas ini, kayaknya saya nggak cukup sehari, jadi saya mesti bagi berapa hari. Jadi itu saya tahu takaran diri saya sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan teman-teman juga pasti tahu takaran diri sendiri untuk melakukan batasan tersebut. Nah, kita lanjut untuk masuk ke step selanjutnya kali ya teman-teman.
uh, buat selanjutnya juga ini menurut pengalaman saya, ini juga berlaku di tempat kerja. Kebetulan saya kerja juga di event production, di mana bagian saya itu diperlukan untuk tetap fokus walaupun keadaan capek apapun itu mesti tetap fokus. Nah, untuk awal-awal waktu saya kerja, saya juga mengalami kesulitan untuk membagi waktu untuk antara kuliah, pulang ke rumah, dan ke kerjaan. Jujur kerjaan ini lebih memakan banyak waktu untuk tetap stay di luar. Dan saya tuh punya mindset dulu kalau saya tuh selalu harus pulang ke rumah, apapun maupun apa ya, jadi pekerjaan saya kelar nggak kelar, pokoknya saya harus pulang ke rumah. Itu dulu mindset saya. Ternyata setelah saya mempelajari manajemen perubahan ini, banyak hal yang berubah ya. Contohnya kayak, kayaknya saya nggak harus pulang dulu deh, saya harus menyelesaikan tugas ini saya dulu. Kayak banyak hal penting yang harus saya handle dulu atau saya tangani dulu. Ketika itu saya nggak tangani, berarti saya keluar dari tanggung jawab saya. Nah, di sini poin-poin manajemen perubahannya ini mulai berdampak buat saya. Berarti jalan satu-satunya saya harus membagi waktu saya dengan sebaik-baik mungkin, sebaik-baiknya. Jadi ketika saya nggak punya pekerjaan, ya saya melakukan tugas-tugas kuliah atau membagi waktu untuk pulang ke rumah bersama keluarga. Ya balik lagi, dan gimana ya, ketika saya selesai bekerja pun saya nggak boleh terlalu santai, terlalu berleha-leha kayak udahlah nanti dulu, baru ya namanya juga baru habis kerja capek ini tuh. Ternyata hal-hal kayak gitu tuh jangan terlalu distract kita. Jadi kita tuh punya batasan buat diri kita sendiri. Kita tuh bisa buat ngelakuin hal lainnya. Ketika kita capek ya kita istirahat tuh sewajarnya aja. Sisanya kita bagi waktu untuk hal-hal positif yang lain. Istirahat boleh, cuma jangan kelamaan. Jadi kita tuh gak terlalu membuang-membuang hari-hari kita. Jadi contohnya saya kerja di bidang event, saya bisa sampai 3 hari, 4 hari di luar rumah gak pulang karena saya mesti standby di lapangan mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya, job desk saya. Dan ketika pekerjaan ini kelar, rasa tuh kayak capek dan saya ingin meluangkan waktu untuk bermain bersama teman-teman. Itu nggak salah sama sekali. Kita tuh cuman harus kayak ya udah benar nih, kita harus ke tempat yang seharusnya. Jadi contohnya ketika kita capek bekerja, ini yang sering saya alami. Ketika saya capek bekerja, saya istirahat. Ketika saya bangun dari istirahat saya melihat nih, saya ada tugas ini. Saya tuh kadang masih sering melewatkan yang kayak udahlah nanti aja, kerjainnya nanti aja nih, bisa lah cuma segini doang. Balik lagi poin yang tadi, saya suka menganggap remeh pekerjaan itu. Pada akhirnya saya sadar, dan saya juga masih belajar sampai sekarang. Jujur saya masih belum bisa banget. Ketika saya juga selesai bekerja itu, saya selalu masih main yuk, ini tuh yuk, nonton ini yuk, dengerin musik ini yuk, ke festival ini yuk. Ternyata ada tanggung jawab lain yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Itu nggak salah sama sekali teman-teman. Jadi bermain itu boleh, cuman
balik lagi, kamu tahu tuh teman-teman tahu tuh prioritas teman-teman tuh sebenarnya ngapain dulu sih. Jadi sebelum melakukan itu kayak teman-teman ngelakuin ini dulu deh, baru jadi istilahnya teman-teman juga ketika gimana ya, saya juga ketika saya main cuman saya masih punya tugas, istilahnya masih punya tanggung jawab gitu. Saya tuh apa ya, saya bukan menekankan di main ya, cuman ada perasaan rasa nggak tenang yang pulang tapi ketika teman-teman di balik, teman-teman cobain kayak kerjain tugasnya dulu baru keluar, atau iya kayak teman-teman ngerjain tugasnya dulu nih baru keluar. Ketika teman-teman main keluar juga ya udah, atau ketika kalian teman-teman scroll sosial media terus-terusan, teman-teman juga ngerasa tenang, oh iya ini juga udah kelar. Jadi poinnya tuh gini, teman-teman tahu, teman-teman merubah kebiasaan ini tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, dan hasil akhirnya itu untuk apa. Ketika teman-teman ingin mencapai hal besar tapi teman-teman masih melakukan ini di zona nyaman teman-teman, kayak yaudahlah nanti aja, besok aja ngelakuinnya, kan masih ada hari esok. Ketika kita punya statement begitu, hari esok itu nggak akan habis teman, kayak itu bakal terus-terusan ada. Jadi kalau nggak teman-teman start dari sekarang, teman-teman nggak tahu kapan teman-teman bisa merubahnya itu. Yang pertama, coba ke teman-teman punya, ya termasuk saya sendiri, punya plan, punya pendirian. Kalau pendirian teman-teman nih, saya ingin merubah ini buat hasil akhirnya saya ingin menjadi ini. Teman-teman bikin plan-plannya, teman-teman bikin checklistnya, teman-teman setiap hari eval dari checklist itu, teman-teman udah ngelakuinnya dengan benar atau gimana. Kalau ketika teman-teman merasa kayaknya ini gagal terus ya, kenapa ya, maksudnya kok apa ya istilahnya, kok gue nggak bisa ngelakuin hal ini, apa ada yang salah? Itu nggak ada yang salah, soalnya dalam melakukan perubahan, dalam melakukan manajemen perubahan ini, teman-teman tuh nggak bisa langsung saya pengen begini nih besok langsung tercipta, nggak bisa. Jadi teman-teman mempunyai prosesnya dalam segala aspek, dalam segala ranah tuh pasti begitu. Kalau kita nggak mulai, kita tuh nggak bakal tahu. Dan kalau kita masih termuluk-muluk dengan gue nggak bakal bisa nih untuk ngelakuin hal itu, kayaknya sulit sih buat ngelakuin itu, teman-teman sampai kapanpun tuh nggak bakal bisa. Ketika teman-teman nggak bisa dengan cara yang teman-teman udah terapin, teman-teman bikin opsi lain. Ini yang saya lakukan, bikin opsi lain yang istilahnya hasil akhirnya begini nih, cuman teman-teman lewat jalannya begini nih. Jadi tuh banyak cara buat ngelakuin apa yang teman-teman planning. Sampai contoh kalau mau kerja di event production, ya istilahnya teman-teman bikin checklist, event production tuh ranahnya ini itu aja loh, kayak sound system, lighting, LED. Teman-teman mesti sebelum teman-teman ngelangkah, teman-teman juga tahu apa yang harus teman-teman prepare buat kedepannya. Dan buat saya juga, saya tuh masih kadang suka terkecoh dengan pencapaian orang lain. Kayak orang udah sampai mana ya, ketika masih kuliah aja kok dia udah bisa sukses ini gitu. Itu bukan patokan teman-teman, cuman itu jadiin acuan motivasi teman-teman. Jadi ya sebagaimana motivasi ketika teman-teman ingin
menjadi sesuatu yang lebih besar atau ingin mewujudkan mimpi masing-masing, ya itu mulai dari plan. Cuman kalau masih di zona nyaman, saya rasa sih masih nggak bisa, termasuk diri saya sendiri. Kayak saya masih terbiasa dengan ya udahlah nanti aja. Pada akhirnya mungkin sampai sekarang pun saya masih belum bisa melakukan hal itu. Tapi beriring jalannya waktu, saya tuh ingin mencoba hal baru. Jadi ketika teman-teman gagal nih dalam melakukan kegiatan terbaru, ya teman-teman eval, oh ini yang salah, ini ya salahnya, ini salahnya. Jadi ketika itu salah, ya teman-teman langsung cari opsi untuk memperbaiki itu. Bukan teman-teman berpikir untuk udahlah ya, kayak gue gak bakal bisa nih untuk ngelakuin hal ini, kayak gue gak bakal bisa nih untuk mempelajari hal itu. Bullshit teman-teman. Kenapa ada statement kayak orang lain bisa, kenapa kita sendiri tuh gak bisa? Ya karena kita masih mempunyai mindset, oh ya gue gak bisa nih, dia mungkin ada kelebihan. Enggak loh teman-teman, jujur untuk kelebihan itu emang itu anugerah. Itu anugerah yang mereka diberikan kelebihan untuk gampang memahami profesi atau passion yang mereka suka. Cuman nggak menutup kemungkinan ketika kita belajar, ketika kita serius dalam hal itu, ya kita juga pasti bisa. Maksudnya nggak mungkin ketika kita membaca 10 kali, coba bandingkan dengan membaca 10 kali dengan yang 1 kali. Ketika ditanya apa yang tadi kita baca, kita mungkin lupa. Tetapi ketika yang 10 kali kita baca, ketika kita ditanya, kita tuh bakal bisa menjabarkan apa itu yang ditanyakan. Jadi kayak nggak ada yang nggak mungkin buat berubah, kayak nggak ada yang nggak mungkin buat melakukan hal yang baru, hal yang lebih baik, lebih positif. Jangan terjebak di sini aja. Termasuk ke diri saya sendiri, saya juga masih ingin mencoba, oh kayak saya bisa nih ngelakuin hal ini. Saya akan terus mencoba. Dan mungkin nggak ada kata nanti di umur kita sekarang teman-teman, apalagi kita seorang mahasiswa. Nggak ada yang nggak mungkin. Kayak yaudah apapun itu ya kita try dulu, kita coba dulu. Ya istilah kalau gagal ya kita ulang lagi. Jadi kita tuh selalu struggle dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita bisa. Dan pada titik akhirnya kita bakal bisa untuk melakukan hal itu teman-teman. Jadi pesan saya untuk teman-teman, dan terima kasih juga untuk Pak Halipi atas mata kuliah manajemen perubahannya. Terima kasih banyak, soalnya di mata kuliah ini saya belajar banyak apa yang menjadi goal saya, apa yang menjadi tujuan saya, dan apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, agar saya nggak terjebak di tempat yang sama, di zona yang sama. Pokoknya teman-teman tuh yang pertama bisa punya planning. Teman-teman mau jadi apa untuk kedepannya. Ketika teman-teman ada di lingkup yang sama, teman-teman juga mikir, ketika saya di sini, saya nggak akan berkembang. Ketika saya masih mempunyai pola pikir gini, saya nggak akan berkembang. Dan ketika saya masih melakukan hal yang kayak gini-gini, saya nggak akan mungkin berkembang. Dan ketika teman-teman punya mindset dan saya juga punya mindset, oh ternyata tujuan akhir kita ya ini. Jadi oh ya gimana cara kita, mau kita jatuh sesusah apapun, mau kita sesulit apapun untuk melakukan perubahan itu, pasti percaya deh, pada akhirnya kita dapat berhasil untuk emang itu gak gampang. Cuman balik ke diri kita masing-masing, seberapa kuat kita struggle, seberapa kuat kita menahan ego yang paling penting tuh ego dari diri kita sendiri, lawan rasa malas, lawan rasa kayak sikap iri, dengki. Yaudahlah biar itu berlalu, kita tetap fokus sama goals kita. Yang paling penting di
menurut saya di manajemen perubahan ini, ketika kita mau melakukan perubahan, kita harus tahu goals kita tuh apa, dan pada akhirnya kita tuh bisa buat lakuin hal sampai ke goals itu, step by stepnya kita tahu. Mungkin itu aja yang menjadi penjabaran saya di manajemen perubahan ini. Apa yang selebihnya juga saya masih kurang dalam melakukan dalam real life saya masih belum bisa melakukan banyak hal. Cuman saya masih terus mencoba untuk belajar, dan saya nggak akan untuk berhenti untuk belajar. Untuk teman-teman juga tetap semangat, terlebih untuk Pak Habibie Azizat, terima kasih untuk waktunya. Saya sudah dipersilahkan untuk mendeskripsikan apa yang sudah saya alami dari awal sampai semester sekarang. Baik, untuk menutup video ini saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ali. Terima kasih banyak untuk waktu dan tempatnya. Saya ucapkan terima kasih.